Artinya apa untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian pada masa sekarang ya? Akhlak Rasulullah ini mengajarkan kita bahwa di dalam situasi sesulit apapun ya, kita tetap harus mentradisikan kebaikan. Jangan menjauh ya. Ada sebagian di antara kita ketika melihat ya, keadaan masyarakat yang bermacam-macam hal-hal yang tidak baik terjadi di situ, dia menarik diri dan tidak mau terjun untuk merubah keadaan itu. Bukan seperti itu akhlak Rasul. Sehingga kalau misalnya kita di tengah masyarakat ya, misalnya di Riau, dimanapun lah, kan selalu ada hal-hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu tugas kita. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, itu agenda yang harus kita selesaikan bersama-sama. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dulu ulama-ulama kita zaman dulu itu tidak banyak ngaji kitab yang tebal-tebal ya. Mereka tidak mengajarkan katakanlah misalnya kitab-kitab fikih yang tebal-tebal atau kitab-kitab hadis yang tebal-tebal. Mereka biasa mengajarkan yang sederhana, yang ringkas, tetapi mereka mengajarkan adab demi adab yang diperlukan, terutama beradab dan berakhlak kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ditradisikan kita bermaulid ya, untuk menampakkan kesukacitaan kita. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang namanya Abu Lahab. Ini luar biasa jahatnya kepada Rasul, walaupun dia keluarga Nabi ya. Sampai di dalam Al-Quran dikekalkan namanya, Tabbat yada Abi Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah Abi Lahab, sampai ada dalam Al-Quran. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, di dalam riwayat disebutkan bahwa setiap malam Senin Abu Lahab itu azabnya diringankan oleh Allah. Apa sebabnya? Ini riwayat yang banyak ulama mengatakan riwayat yang hasan, riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa diringankan azabnya? Karena ada satu sebab. Dulu ketika Nabi SAW itu lahir, karena Abu Lahab ini adalah saudara dari ayahnya Nabi, maka dia senang saudaranya itu punya anak. Lalu dia panggil seorang budaknya yang namanya Suwaibah. Dia katakan kepada budaknya, Suwaibah sini. Begitu Suwaibah datang, kata Abu Lahab, saya malam ini lagi senang karena saudara saya istrinya melahirkan. Saya punya keponakan. Karena senang saya itu, Suwaibah, saya bebaskan kamu. Kamu sudah jadi bukan budak lagi, silakan pergi. Kamu menjadi orang yang bebas. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Walaupun kemudian ketika dia Rasulullah SAW kemudian dewasa dan diutus sebagai Nabi, dia menjadi penentang yang luar biasa, tapi kebaikannya dan kesukacitaannya itu tidak dilupakan oleh Allah. Itu Abu Lahab. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim? Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kegembiraan kita, ya, keikhlasan kita, mudah-mudahan kita ikhlas hadir di tempat ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Islam itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, Islam itu tidak selalu berbanding lurus dengan rajinnya kita beribadah untuk kemudian mendapatkan surga. Tidak mesti. Banyak riwayat di mana orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi hatinya ikhlas.
hatinya baik. Dia hatinya baik kepada sesama muslim, dia hatinya baik dan selalu mencintai Rasulullah SAW, maka dia dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh, tapi dengan penuh kecintaan kita lakukan. Mudah-mudahan malam ini termasuk diantaranya, itu bisa menjadi sebab selamatnya kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah, kita gembira, alhamdulillah. Maka yang tertinggal setelah kesyukuran dan kegembiraan itu adalah kita belajar meneladani Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa akhlak Nabi? Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasul itu? Sayyidah Aisyah jawab sederhana sekali, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itulah gambaran yang terbaik, bapak-bapak ibu ya. Kalau kita mau tahu bagaimana cara kita untuk berlaku kepada ayah ibu kita, lihat di Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, kita buat baik sama orang tua. Fala taqul lahuma uffin, jangan kasar ucapan kita. Waqfid lahuma janahadzulli, jangan sombong walaupun kita misalnya sudah kaya, sudah jadi pejabat, sudah jadi orang pintar. Itulah akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang lain, apalagi kepada sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan tuntunan Al-Qur'an. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Tidak suka menggibah satu sama lain, mencari-cari kekurangan saudara. Kana khuluquhul Qur'an. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin belajar tentang akhlak Nabi yang mulia, bukalah Al-Quran kita. Bukalah Al-Quran kita. Kita baca dengan kesungguhan, ayat demi ayatnya. Insya Allah kita akan jumpa dengan akhlak Rasul dalam Al-Quran itu. Nabi SAW ini dalam konteks bermasyarakat ya, bapak-bapak ibu saudara sekalian. Bagi kita yang kadang-kadang merasa bahwa ini dunia kok kayak begini sekarang ini. Ini kok masyarakat ini banyak sekali kejadian-kejadian, kemaksiatan, hal-hal yang tidak baik kok terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana saya mesti menyikapinya? Mari kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata min anfusikum itu kata para ulama, salah satu maknanya adalah bahwa Nabi selalu bersama dengan masyarakatnya, tidak pernah meninggalkan tanggung jawab terhadap masyarakat, tidak pernah lari dari masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Dulu pada saat beliau di Mekah, di sekeliling Ka'bah itu penuh ratusan patung dan berhala, tapi Nabi tetap sholat di situ. Jadi Nabi tetap sholat, tetap menunjukkan tauhidnya, walaupun di situ ada ratusan berhala. Nabi tidak menunggu Ka'bah itu harus bersih dulu baru kemudian beribadah di situ. Walaupun dalam situasi luar biasa di Mekah pada waktu itu, beliau istiqomah untuk menunaikan apa yang menjadi tuntunan. Artinya apa untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian pada masa sekarang ya? Akhlak Rasulullah ini mengajarkan kita bahwa di dalam situasi sesulit apapun ya, kita tetap harus mentradisikan kebaikan. Jangan menjauh ya. Ada sebagian di antara kita ketika melihat ya, keadaan masyarakat yang bermacam-macam hal-hal yang tidak baik terjadi di situ, dia menarik diri dan tidak mau terjun untuk merubah keadaan itu.
Bukan seperti itu akhlak Rasul. Sehingga kalau misalnya kita di tengah masyarakat ya, misalnya di Riau, dimanapun lah, kan selalu ada hal-hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu tugas kita. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, itu agenda yang harus kita selesaikan bersama-sama.